menikah itu tidak seenak postingan medsos. Yang kedua, menikah juga tidak semenyeramkan berita-berita viral yang ada sekarang. Belum lama kemarin di Bakaheni, istri dilempar ke laut sama suami. Tahu beritanya? Kita kalau punya suami model begitu, kira-kira kita apain, Bu, enaknya? Lihat kasus viralnya. Untung saja qadarullah, karena pertolongan Allah, istrinya selamat karena kepegang besi kapal, nggak nyampe nyemplung ke laut, di lautan lepas begitu. Inilah pentingnya ketika mencari jodoh harus selektif. Jangan cuma makan gantengnya, jangan cuma makan rayuannya, jangan cuma makan hartanya, jangan cuma makan jabatannya, tapi yang harus dimakan betul-betul untuk keberlangsungan rumah tangga adalah agamanya. Orang kalau yang agamanya baik, akhlaknya pasti baik. Ustazah, banyak kok orang faham agama tapi akhlaknya nggak bagus. Dia cuma faham tapi tidak mengamalkan isinya. Yang bagus adalah biar agamanya tidak begitu kuat, tetapi akhlaknya sesuai dengan tuntunan agamanya. Jadi kunci sebenarnya pernikahan itu asal muasalnya al aslu fi zawaj, ya. Pernikahan hukum asalnya menyenangkan, membahagiakan, ya atau tidak, Bu? Tidur ada yang nemenin, jalan ada yang gandeng, mau belanja ada yang beliin, ya. Lagi punya masalah ada yang dengerin curhatan kita. Al aslu awalnya menyenangkan. Tapi kenapa banyak timbul permasalahan rumah tangga, perceraian di mana-mana, KDRT, kekerasan, saling singgung di media sosial, suami istri saling menyakiti karena satu, mereka gengsi, sombong dan egonya tinggi. Jadi menikah itu harus dibarengin egonya dengan keimanan, biar turun di bawah keimanan kita. Dosa sombong, takabur. Ternyata makhluk yang pertama kali melakukan dosa ini adalah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal Allah, hafal Quran semua orang sini ya. Kafirinnya doang tapi insyaallah. Semua disuruh sujud para malaikat kepada Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan. Illa iblis aba wastakbar, tapi iblis yang kagak mau. Dia sombong, menolak perintah Allah. Sombong ini adalah tidak mau menerima kebaikan, menolak perintah yang baik dan merasa diri kita paling hebat. Coba kita lihat Firaun. Firaun mengatakan dirinya itu Tuhan. Iblis dia bilang ana khairu minhu. Ya Allah, saya nggak mau sujud sama Adam. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku nih iblis diciptakan dari api, manusia cuman dari tanah. Masa api sujud kepada tanah? Datang sifat sombongnya pertama kali. Dari dosa sombong ini lahir dosa-dosa yang lainnya. Apa itu, Bu? Membangkang kepada Allah. Betul atau tidak? Menyekutukan Allah, menganggap dirinya yang paling hebat nih karena sombong. Makanya ibu-ibu, Bu, yuk sama-sama kita bersihin penyakit hati dalam diri kita, terutama sombong. Orang kalau udah sombong, ria, ujub, tidak mau menerima kebenaran. Datang ke majelis taklim, pakaiannya bagus, jilbabnya gonta-ganti kayak pelangi, merah, kuning, hijau, Senin, Selasa, Rebo. Begitu datang dipinta infak, Bu, infak, Bu. Dia keluarin duit cepet, tapi minta kembalian 99.500. Ada rasa ria dalam dirinya, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Ini banyak yang seperti ini. Atau bapak-bapak ada yang pakai mobil mewah, diklaksonin tetangganya, tin 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 tin, misi ya. Padahal mobilnya itu mobil sewa, tapi sombong. Orang sombong itu jalannya nggak napak, kayak kuntil Ini pertama. Jadi sifat sombong, takabur adalah sifat yang pertama kali diwariskan oleh iblis laknatullah alaih.
Kita Islam, kita Muslim, kita punya pakaian tersendiri yang dianjurkan oleh Islam. Itu namanya simbol dalam agama dan sebagai identitas diri kalau kita punya agama. Ketika kita tidak mengenakan hijab, jilbab ataupun khimar, berarti kita hanya beragama tapi tidak memakai identitas agama. Karena Islam itu ada Islam substantif, ada Islam simbolis. Kalau Islam simbolis adalah orang-orang yang hanya fokus kepada simbol agama, identitas agama, tapi secara isi mereka tidak tahu pemahaman agama. Ada orang yang pakai hijabnya panjang, pakaiannya syar'i, bahkan sampai bercadar, tetapi ketika ditanya terkait agama dia tidak tahu. Dia hanya fokus di simbol saja. Kadang-kadang gampang menyalahkan orang lain dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai Islam kita cuman Islam simbolis tapi tidak substantif. Ya. Tapi ada yang paham agama tetapi tidak menutup aurat. Ada nggak? Ada. Nah, ini jangan sampai kita cuman tahu isinya tentang agama tapi tidak mau memakai identitas ataupun simbol-simbol keagamaan. Intinya adalah hijab itu sebagai media untuk diri kita lebih terjaga dari fitnah dan membantu lawan jenis untuk menjaga pandangan. Jadi kalau kita pengen bantu lawan jenis untuk tidak berdosa mata dan hatinya, maka sempurnalah dalam berhijab. Insya Allah mereka juga bisa membantu menundukkan pandangannya. Tapi kalau kita pakai pakaian terbuka, you can see leg bone, ya, paha kemana-mana, ketek kemana-mana, aurat kita, dada kemana-mana, itu juga bisa memberikan dampak buruk dan juga membantu para laki-laki untuk lebih bermaksiat. Tapi kalau dengan hijab kita pakai, disitulah laki-laki juga akan mencoba menundukkan pandangannya kepada kita. Dan terakhir adalah sebagai contoh bagi orang-orang terdekat. Kalau kita berhijab, kita berkeluarga, kita punya anak, anak kita akan mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh ibunya. Kalau ibunya tidak menutup aurat, kalau ibunya menjadi sumber fitnah, kalau ibunya tidak bisa menjaga dirinya sebaik mungkin, kesuciannya sebaik mungkin, bagaimana anaknya mau meniru teladan tersebut? Jadi hijab itu manfaatnya adalah memberikan teladan bagi keturunan kita yang akan datang.